Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tristan. Siang ini kami berada di salah satu SMK Islam, SMK Qomarul Huda, Lombok Tengah. Nah, SMK ini berdiri di bawah naungan Yayasan Qomarul Huda, mengembangkan universitas, sekolah tinggi, dan akademi kesehatan. Ini adalah kiprah dari kawan-kawan di SMK Qomarul Huda. Ini bentuk sumbangsih dari Yayasan Perguruan Qomarul Huda. Di samping itu mereka juga mengembangkan pondok pesantren, dan ini yang terdepan di wilayah ini. Sahabat, kita akan lihat bagaimana kiprah dari SMK Qomarul Huda dalam mengembangkan sumber daya manusia bidang kesehatan, pariwisata, dan teknologi. Aktivitas anak-anak di SMK ini selain belajar secara reguler, juga mereka mengembangkan ilmu agama, pemahaman-pemahaman mereka tentang agama. Mereka mengkaji kitab kuning, mereka juga mengkaji Quran dan hadis di sini. SMK ini juga memberi kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk berkiprah tidak hanya di pendidikan reguler, tetapi juga di pendidikan agama. Di SMK Qomarul Huda ini sudah dilakukan pembelajaran tatap muka meskipun belum penuh, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Sahabat, di sini juga disiapkan BLK, ya, selain tempat training untuk calon tenaga kerja yang ada di sekitar sini, juga BLK ini juga dimanfaatkan untuk praktek anak-anak. Dan ini BLK ini miliknya Qomarul Huda. Perpustakaan merupakan napas dari sebuah institusi pendidikan. Perguruan Qomarul Huda, khususnya di SMK Qomarul Huda ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, khususnya perpustakaan yang terkait dengan kompetensi yang dikembangkan. Buku-bukunya tertata dengan rapi. Kita lihat di lab farmasi. Ya, sahabat, ini simulasi, apotek simulasi yang mereka miliki. Kebetulan di sini ada siswi-siswi yang sedang melakukan praktek. Mereka belajar di sini tentang manajemen kefarmasian. Ini laboratorium farmasi yang dimiliki oleh SMK Qomarul Huda, dan anak-anak kebetulan sedang melakukan praktek. Hari ini kita ditemani oleh Pak Sopwan dan teman-teman guru lain. Ini kebetulan juga ada penanggung jawab laboratoriumnya, kajur dari farmasi, ya. Nah, Pak Sopwan, apa rencana SMK Qomarul Huda ini ke depan di dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada? Kompetensi kalian yang kami prioritaskan, yang pertama adalah farmasi klinis, kedua teknik komputer jaringan, dan ketiga perhotelan. Tentu dalam hal ini kami tidak mau kembangkan kompetensi yang lain, kita cukup yang tiga dulu kita kembangkan dan menjadi SMK prioritas kami. Tentu pertama, sudah beberapa tahun kita beberapa kerjasama dengan Hiduka di UDI dan juga FAFI NTB, sehingga anak-anak lulusan farmasi ini bahwa kita dapat nanti setkomnya malah dari pusat langsung dari FAFI Indonesia. Jadi nanti diuji oleh orang-orang FAFI NTB yang menguji mereka setelah lulus ujian kompetensinya, maka itu termasuk daripada kita luluskan mereka, syarat mutlak untuk mereka harus keluar dari SMK Qomarul. Kompetisi yang lain juga begitu, kita juga banyak bekerja sama dengan di UDI dan di komputer jaringan, karena lebih awal dari mulai baru masuk anak-anak kita memang sudah kita persiapkan. Pertama kita undang dari DD dulu,
untuk mereka sebagai tes awal. Jadi sengaja kita beberapa di EDI kita tes awal mana yang anak-anak yang layak masuk di sini. Dan setelah itu karena sudah kita kerjasama dengan beberapa di EDI, baru misalnya kita tempatkan mereka untuk SG-nya. Baik, saya kira buat kawan-kawan farmasi dan SMK-SMK kesehatan di seluruh Indonesia bahwa kompetensi atau uji kompetensi yang diselenggarakan di SMK-SMK bisa langsung ditangani oleh asosiasi-asosiasi mereka masing-masing. Di SMK Qomarul Huda, siswa SMK kita ini juga diuji oleh Asosiasi Farmasi Indonesia. Nah, ini saya kira mudah-mudahan akan bisa terus berlangsung dan dilakukan secara nasional di seluruh SMK kesehatan kita, khususnya bidang farmasi. Terkait dengan kurikulum, bagaimana SMK Qomarul Huda ini melakukan sinkronisasi kurikulum dengan Dudi ya. Dari mata pelajaran Pak ya. Jadi yang pokok itu adalah pertama kita ambil mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Jadi dari itu mata pelajaran yang matematika dan bahasa Indonesia ini, kalau bahasa Indonesia tentu kita ajarkan bagaimana anak-anak bisa buat laporan pertama dulu. Buat laporan, kedua nanti kalau wawancara mereka bisa dari situ, dari awal itu. Begitu juga matematika. Dan kedua link and match dengan diri tentu kita lakukan dari awal-awal Pak. Dari awal, karena sebelum mereka berangkat ke dunia usaha dan industri untuk SG, kami undang untuk pembekalan di sini di beberapa tempat, di beberapa kali 12, 13, 14 itu kita undang satu-satu mereka untuk memberikan motivasi dan pembelajaran bagi anak-anak kita yang mau ikut, yang mau terjun ke dunia industri yang mau SG. Jadi sebelumnya itu juga kami tawarkan Pak. Jadi nanti dunia industri yang akan merevisi kurikulum kami. Kami tawarkan ini dari misalkan dari spektrum, sesuai dengan spektrum, sesuai dengan apa namanya Kemendikbud 165 itu tentang kurikulum. Kami juga setelah itu mana yang dipelajari di sini, lalu kami berikan ke di industri. Ini yang kami akan praktekkan anak. Lalu kalau mereka tidak sesuai dengan dapatnya, mereka yang langsung merevisi. Jadi alhamdulillah rata-rata Pak, guru-guru kami ini rata-rata memiliki dunia usaha industri. Kalau beliau kebetulan kerja kami, dia punya sendiri apotek. Begitu juga guru-guru produk kami. Kami sengaja mengambil guru-guru produk yang memiliki dunia industri biar anak-anak ini sebelum terjun ke dunia industri di usaha juga mereka sudah bisa ada bayangannya. Link and match menjadi kata kunci di dalam pengembangan kerjasama antara sekolah dan industri, dan ini terus kita kembangkan di seluruh kompetensi SMK yang ada. Nah, sahabat, kebetulan di sini ada Kaprodi dari farmasi, ya. Jadi kita akan tanya bagaimana strategi-strategi di dalam mengembangkan pendidikan farmasi di SMK Qomarul Huda. Bu Aluh Ati, selama masa pandemi, strategi apa yang dikembangkan untuk memenuhi jam pembelajaran praktek? Untuk masa pandemi ini kami melakukan sistem shift. Jadi karena kebetulan juga siswa kita lumayan banyak, jadi kita pakai shift-shiftan untuk melakukan praktikum di masa pandemi ini. Jadi dari pagi sampai sore itu tetap kita jadwalkan dengan metode shift-shiftan. Tergantung jenis praktikumnya, kadang bisa sampai 3 sampai 4 shift. Rencana ke depan apa yang akan dilakukan untuk pengembangan program studi farmasi? Rencana kami ke depan mengingat wilayah kita di sini di Lombok Tengah terutama banyak sekali bahan alam yang bisa kita gunakan dan kita kita daya gunakan sebagai bahan obat, karena kan adanya wacana back to nature untuk kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kami ingin memperluas lagi tentang masalah obat-obatan yang dari bahan baku alam. Sahabat, di sini juga akan dikembangkan produk-produk herbal. Produk herbal ini menjadi salah satu unggulan di semua SMK kita, mengingat bahan atau materialnya ada di alam dan ini sangat kaya
tumbuh di dalam masyarakat pada umumnya. Nah, sahabat, kita akan lihat bagaimana SMK Farmasi ini berkembang ke depan. Lab atau simulasi apotek ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan anak-anak di dalam mengelola kefarmasian. Mereka di sini dididik untuk mengelola bagaimana proses farmasi dan bagaimana SOP yang harus dijalankan di farmasi. Kebetulan di SMK Qomarul Huda ini juga didukung oleh para praktisi yang sudah memiliki produk maupun para pengusaha di bidang kefarmasian. Mari kita dukung terus pendidikan kejuruan bidang farmasi di seluruh Indonesia. Ini adalah produk dari anak-anak SMK Bagu. Ini yang produk herbal, ya. Manfaatnya sangat banyak dan ini bisa didapatkan di kios-kios terdekat. Ini sudah dijual secara bebas di sini dan mereka produksi di SMK Qomarul Huda. Ini jamu terbuat dari apa? Synclesia. Ini jamu Synclesia. Direbus ya, dan ini memiliki khasiat antioksidan yang cukup baik. SMK Qomarul Huda ini juga membangun BLK yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh lulusan SMK Qomarul Huda, tetapi juga oleh masyarakat. Mereka dilatih di sini dan kebanyakan dari mereka bekerja di luar negeri. Tapi sekarang ada perubahan sedikit ya, pergeseran. Kalau dulu kebanyakan masyarakat dari sini ke luar negeri, khususnya ke Malaysia dan Arab Saudi sebagai tenaga kerja kasar. Setelah adanya BLK ini terjadi pergeseran. Tenaga kerja yang tadinya tenaga kerja kasar sekarang berubah menjadi tenaga kerja terampil yang bekerja tidak hanya di kebun-kebun sawit di Malaysia, tetapi mereka sudah merambah ke industri penguasaan teknologi yang bagus. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di SMK Qomarul Huda ini memberikan kontribusi lebih nyata. Ini kebetulan ada Pak Hardiansyah, Kepala BLK Qomarul Huda. BLK ini difungsikan untuk apa saja, Pak? Jadi untuk BLK Qomarul Huda ini kita prioritaskan untuk para santri, kemudian untuk teman-teman siswa yang ada di SMK. Jadi sebelum keluar dari sekolah, kita melakukan istilahnya soft skillnya, kita gembleng dulu di sini, baru ada kita keluarkan sertifikat yang kebetulan sertifikat juga keluarnya dari Disnaker langsung gitu. Jadi mereka semua langsung kita masukkan ke sistem ketenaga kerjaan. Ya, ini semacam BKK terpadu dan ini terkoneksi dengan Balai Latihan Kerja Departemen Tenaga Kerja. Oke, dukung terus pengembangan SMK Qomarul Huda dan SMK-SMK lain di seluruh Indonesia. Laboratorium hotel, ya, perhotelan. Ya, ini simulasi aja. Simulasi atau hotel simulasi ini dipergunakan untuk melatih bagaimana manajemen di perhotelan, termasuk bagaimana mereka bekerja di hotel, sehingga nanti ketika mereka keluar dari sini mereka tidak gagap terhadap dunia industri. Ada penanggung jawab kompetensi bidang perhotelan, Pak Saiful. Pak Saiful, khusus bidang perhotelan atau kompetensi perhotelan di Qomarul Huda sudah bekerja sama dengan mana saja? Alhamdulillah untuk kerjasamanya kita sudah kerjasama dengan Hotel Sparga, Sudamala, Hotel Grand Legi, Hotel Astoria, dan beberapa hotel lainnya, Pak. Nah, ini kan terkait dengan magang. Selama masa pandemik ini, kendala apa yang dihadapi oleh kawan-kawan di SMK Qomarul Huda? Kendala yang dihadapi tentu kalau masalah prakrin misalnya, Pak, on the job trainingnya tentu kita kendalanya yang pertama hotel-hotel juga tutup, Pak, untuk sementara. Kemudian tapi alhamdulillah di kendala itu kita juga antisipasi karena kita juga menggait praktisi sebagai tim pengajar kita, Pak, orang pelaku usaha sendiri, agar anak-anak kita yang khusus kelas 11 yang persiapan untuk prakrimnya terserap dengan semua. Kendala utama dalam pembelajaran daring adalah siswa tidak bisa memahami secara utuh materi-materi yang diberikan.
Nah, ini menjadi suatu persoalan yang perlu sama-sama kita pikirkan, bagaimana jalan keluarnya dan kebijakan apa yang berpihak yang perlu kita sama-sama pikirkan atau sama-sama kita lakukan, terutama di daerah. Jauh dari akses internet menjadi satu hal yang juga memberikan beban kepada siswa dan guru-guru di SMK-SMK, terutama di luar Jawa. Sahabat, ini laboratorium TKJ yang dimiliki oleh SMK Qomarul Huda Bagu. Kebetulan ada anak-anak yang sedang melakukan praktek tentu dengan menggunakan protokol yang sangat ketat. Mereka bisa masuk ke sini dan ini mereka belajar tentang jaringan, ya. Di sini mereka dididik bagaimana menguasai jaringan, bagaimana mengelola jaringan, bagaimana mengelola sistem keamanan jaringan internet. Kita akan lihat bagaimana perkembangan SMK Qomarul Huda dan khususnya teknik komputer jaringan ke depan. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan jangan lupa dukung terus SMK Qomarul Huda dan SMK-SMK di seluruh Indonesia. Kemana arah pengembangan SMK Qomarul Huda khususnya kompetensi teknik komputer jaringan? Untuk arah pengembangannya kita akan sesuaikan dengan tujuan dari kurikulum saat ini, terutama untuk ke arah pengembangan dari revolusi industri 4.0. Jadi di sini juga kita anak-anak TKJ di sini juga kita ajarkan untuk penggunaan teknologi yang sifatnya nanti sebagai komunikasi jaringan seperti Internet of Things. Jadi itu. Kita akan lihat juga bagaimana nanti perkembangan anak-anak kita ke depan setelah keluar dari sini. Sahabat Tristan, untuk tetap bisa mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.